Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anjis Nur Rahman selaku Waka Kesiswaan SMP Budi Utomo Surakarta. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memaparkan tata tertib peserta didik SMP Budi Utomo Surakarta. Ada beberapa poin yang harus anak-anakku ketahui, ada 7 poin. Yang pertama, saat proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, ketertiban, keindahan, dan kebersihan. Yang keempat, sikap dan perilaku yang harus dimiliki setiap peserta didik. Kemudian yang kelima, kegiatan keagamaan. Yang keenam, larangan-larangan, dan yang ketujuh, sanksi terhadap pelanggaran tata tertib. Poin yang pertama, pada saat proses pembelajaran di sekolah. Yang satu, waktu pembelajaran berlangsung. Siswa diwajibkan datang ke sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu pukul 7 tepat. Jadi anak-anakku ketika berangkat sekolah, sampai di sekolah harus 10 menit sebelum jam 7, yaitu pukul 6.50 sudah sampai di sekolahan. Kemudian siswa diwajibkan memasuki ruang kelas secara tertib dan teratur sebelum pembelajaran dimulai. Ya, jadi setelah sampai di sekolahan, anak-anak sekalian silakan masuk ke dalam kelasnya masing-masing dengan tertib dan teratur. Kemudian siswa melakukan pembiasaan berdoa dan bernyanyi lagu nasional bersama dipimpin oleh guru pada saat pembelajaran dan setelah pembelajaran. Kemudian siswa yang datang terlambat wajib melapor kepada guru piket dan minta surat keterangan. Ya, apabila anak-anakku datang sekolahan terlambat, bisa minta surat terlambat dari guru piket. Dan apabila terlambatnya lebih dari 15 menit, maka orang tua yang wajib melapor kepada guru piket. Kemudian siswa yang berhalangan hadir harus ada surat izin dari orang tua wali siswa. Bila lebih dari 3 hari karena sakit, dilampiri surat keterangan dokter. Tuh. Kemudian yang kedua, memasuki gedung sekolah. Sebelum anak-anakku masuk sekolah, wajib tegur, sapa, dan salam dengan guru piket yang berada di depan sekolahan. Nah, besok ketika anak-anakku sekolah masuk sekolah, itu sudah ada guru piket yang stay di depan gedung sekolahan. Ya, anak-anakku nanti disambut, kemudian ada tegur, sapa, dan salam. Kemudian siswa wajib menata sepeda dengan tertib dan rapi di tempat parkir yang sudah disediakan oleh sekolahan. Ya, nanti yang laki-laki ada di sebelah kanan gedung sekolah. Yang perempuan nanti ada di sebelah kiri gedung sekolah. Sudah disediakan di situ. Berikutnya, siswa wajib menata sepatu dengan rapi di rak sepatu yang sudah disediakan di depan kelasnya masing-masing. Ya, ketika masuk ke dalam lingkungan sekolah, anak-anakku nanti sepatunya dilepas, kemudian ditaruh di rak di depan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, waktu bapak ibu guru berhalangan hadir, ya, ketua kelas atau pengurus kelas atau regu piket diwajibkan melapor kepada guru piket, dan siswa lain tetap berada di dalam kelas dengan tertib dan tenang. Ya, apabila mungkin ada guru yang berhalangan hadir dalam kelas, maka ketua kelas atau pengurus kelas atau yang piket bisa melapor kepada guru piket, dan siswa yang lain tetap tenang atau tertib di dalam kelas. Kemudian siswa diwajibkan menjaga keamanan dan ketenangan kelas. Yang keempat, berikutnya, pada saat jam istirahat, siswa berada di luar kelas kecuali mendapat tugas khusus dari guru.
ketika ada bel berbunyi istirahat, maka anak-anak semua harus berada di luar kelas, kecuali kalau ada tugas dari guru bisa tinggal di dalam kelas. Kemudian nomor 5, waktu meninggalkan sekolah. Siswa meninggalkan kelas setelah pembelajaran usai. Untuk pembelajaran itu selesainya pukul 13.20 atau hampir setengah 2. Kemudian selesai pembelajaran PPG pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Kemudian siswa yang meninggalkan sekolah sebelum jam pembelajaran usai wajib melapor dan meminta izin kepada guru piket. Mungkin ada halangan, bisa lapor dengan guru piket, kemudian bisa meninggalkan pembelajaran. Kemudian siswa yang sakit saat KBM berlangsung dapat meninggalkan kelas atau sekolah dengan seizin guru mapel atau guru piket. Ya, ketika ada yang berhalangan sakit, bisa ke poskestren, kemudian minta izin ke guru piket atau guru mapel yang ada di kelas. Kemudian siswa yang sakit dan menggunakan ruang poskestren harus meminta izin penggunaan ruang poskestren kepada petugas. Nanti di poskestren sudah ada petugasnya, tinggal menyerahkan surat dari guru piket kepada pengurus atau yang menjaga di poskestren. Seperti itu. Kemudian poin B, ya, kegiatan ekstrakurikuler. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya. Kelas 7 dan 8 ekstrakurikulernya pramuka. Kemudian yang boarding ditambah ekstrakurikuler ASAT. Nah, ada beberapa dokumentasi untuk ASAT-nya. Yang laki-laki bisa di gedung sekolahan, bisa di halaman Masjid Baitul A'la. Kemudian yang perempuan ada di gedung Arufah, karena perempuan ya tempatnya tertutup. Kemudian ekstrakurikuler pramuka, nanti ada kakak-kakak pembina dari pramuka yang akan mengampu ekstrakurikuler pramuka. Dan tentunya kalau ada siswa yang berprestasi di bidang olahraga yang lain, tentunya kita akan sangat senang sekali. Kita akan membiayai, kita akan memfasilitasi apa saja yang anak atau mungkin anak-anakku yang berprestasi di bidang olahraga yang lain. Itu ekstrakurikuler. Kemudian poin yang ke C, poin C, ketertiban, keindahan dan kebersihan. Yang pertama, ketertiban, keindahan, kebersihan gedung, halaman, kelas dan fasilitasnya. Ya, setiap siswa wajib menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan kelas, fasilitas sekolah serta nama baik sekolah. Kemudian setiap siswa wajib menjaga dan memelihara kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, membuang sampah, bekas bungkus makanan dan lain-lain pada tempat sampah yang sudah disediakan. Tentunya di lingkungan sekolah banyak sekali tempat sampah yang disediakan, tujuannya biar anak-anakku sekalian kalau habis makan mungkin ada bungkus makanan atau yang lain bisa dibuang di tempat sampah. Selanjutnya yang kedua, cara berpakaian dan berdandan. Setiap siswa diwajibkan berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk hari Senin dan Selasa, anak-anakku sekalian memakai seragam OSIS lengkap. Ya, sepatunya Warrior, kemudian ada bertali putih, terus kemudian kaos kakinya juga putih, berikat pinggang yang ada logonya SMP, kemudian dan atribut lengkap, ada nama, ada lokasi kelas, kemudian ada badge OSIS gitu. Kemudian di hari Rabu, anak-anak sekalian memakai seragam Budi Utomo, ya, sepatu model Warrior bertali putih yang menutupi mata kaki atau mungkin sepatunya yang tinggi, kemudian kaos kaki putih yang ada logonya dan berikat pinggang hitam, ada logo SMP, dan juga atributnya juga harus lengkap seperti itu. Kemudian hari Jumat, putra memakai
hari Kamis anak-anakku sekalian memakai seragam batik. Ya, seragam batik ini nanti logo itu cuma ada bed nama saja. Itu sama sepatu warrior bertali putih, kemudian sampai menutup mata kaki. Kemudian kaos kaki putih berlogo SMP dan ikat pinggang hitam serta atribut lengkap. Kemudian hari Jumat anak-anakku sekalian memakai gamis atau koko. Ya, yang putra mengenakan gamis atau koko berwarna putih, kemudian bawahannya hitam, celananya hitam. Kemudian yang putri mengenakan gamis berwarna merah hati atau merah marun. Ya, sepatu model warrior bertali putih yang menutup mata kaki atau mungkin tinggi, dan kaos kaki berlogo dan ikat pinggang yang berlogo SMP. Kemudian atributnya juga lengkap. Kemudian hari Sabtu anak-anakku sekalian memakai seragam pramuka. Ya, sepatu model warrior bertali putih yang menutup mata kaki, kemudian kaos kakinya warnanya hitam, khusus di hari Sabtu kaos kakinya warnanya hitam. Kemudian ikat pinggang juga hitam dan atribut pramuka lengkap. Itu untuk hari Sabtu. Kemudian seragam olahraga. Ya, anak-anakku sekalian ketika berolahraga boleh memakai sepatu cat. Ya, kemudian untuk kaos kakinya yang menyesuaikan di hari jadwalnya sesuai dengan jadwalnya masing-masing di hari itu. Itu untuk seragam olahraga. Kemudian di poin keempat di D, sikap dan perilaku. Anak-anakku harus menjaga nama baik sekolah dimanapun siswa berada. Dimanapun saja berada harus menjaga nama baik SMP Budi Utomo Surakarta. Kemudian harus menghormati guru, karyawan, sesama siswa dan warga sekolah lainnya. Itu termasuk pembinaan karakter. Ya. Kemudian yang ketiga, anak-anakku diwajibkan berbicara yang sopan, ya, berbahasa yang baik. Kalau berbahasa Jawa ya bahasa Jawa yang baik, kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia yang baik. Ketika memasuki ruang guru, diwajibkan salam, sapa, sopan santun, dan berpakaian yang rapi. Kemudian yang keempat, membiasakan senyum, salam, sapa, dan sambut. Dan berikutnya, menjaga keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan sekolah. Itu yang sikap dan perilaku. Kemudian, poin yang kelima atau E, kegiatan keagamaan. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan berdasarkan jadwal dan jenis kegiatan yang ditentukan, seperti sholat duha setiap pagi nanti akan dipandu oleh wali kelasnya masing-masing. Kemudian sholat sunnah sebelum dan setelah sholat duhur. Nah, itu nanti setelah sholat wajib duhur, kemudian sebelum dan setelahnya bisa melakukan sholat sunnah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya poin F atau poin ke-6, larangan-larangan. Ya, jadi anak-anak sekalian ketika di lingkungan sekolah, anak-anakku dilarang meninggalkan kelas pada saat pergantian jam pembelajaran dan dilarang keluar halaman sekolah tanpa seizin guru. Ya, apabila dilanggar, maka anak-anakku sekalian akan dikenakan poin 2. Ya, jangan sampai dilanggar seperti itu. Kemudian dilarang berkata jorok, ya, menghina, mengejek atau menghina orang tua, menghina orang tua temannya sendiri, ya, secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan tidak sopan serta memfitnah dan melecehkan terhadap siswa atau orang lain. Apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi 5 poin. Kemudian dilarang membawa HP ke sekolah, ya, dilarang, tidak boleh membawa HP. Apabila ada yang ketahuan membawa HP, maka akan dikenakan sanksi 25 poin. Kemudian anak sekalian dilarang berkelahi atau bertengkar, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ya, dimanapun saja tidak boleh ada perkelahian. Ya, ciptakanlah kedamaian. Apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi 20 poin. Kemudian yang kelima,
dilarang membawa alat judi atau berjudi atau permainan lain sejenisnya, ya, tidak boleh. Apabila dilanggar maka akan dikenakan poin 20. Nah, kemudian anak-anak sekalian dilarang merokok, minuman keras, menghisap dan meminumnya. Nah, tidak boleh. Apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi 25 poin. Dan ketujuh atau berikutnya, dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan alat berkelahi lainnya yang sejenis, ya. Apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi 20 poin. Berikutnya, dilarang membawa dan mengedarkan atau memakai narkoba dan psikotropika. Apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi 50 poin. Selanjutnya, anak-anak sekalian dilarang mencoret-coret pagar, dinding, perabot dan peralatan sekolah, ya, dilarang mencoret-coret. Apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi 5 poin. Kemudian dilarang mencuri, ya, mencuri apapun, ya, apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi 20 poin. Kemudian dilarang melindungi kawan yang melakukan pelanggaran di sekolah maupun di lingkungan sekolah, ya, ada temannya yang melanggar, dibiarkan saja atau tidak mau melapor kepada guru atau pengurus, nanti yang melihat itu maka akan dikenakan sanksi 5 poin. Kemudian dilarang membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, ya. Apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi 2 poin. Kemudian dilarang berpacaran di lingkungan sekolah, ya, anak-anak sekalian, belum waktunya dan tidak boleh berpacaran, ya. Kalau ada yang melanggar perbuatan seperti itu maka akan dikenakan sanksi 20 poin. Kemudian dilarang hamil atau menghamili. Nah, ini fatal sekali, ya. Apabila dilanggar maka akan langsung dapat poin 100, ya. Langsung kita kembalikan ke wali muridnya masing-masing. Kemudian dilarang membuat keonaran atau melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan citra buruk sekolah, ya. Apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi 10 poin. Kemudian dilarang membawa dan menggunakan tip X cair, ya, dilarang menggunakan tip X cair di lingkungan sekolah. Nah, apabila membawa ya tip X yang buat kertas itu, jangan yang tip X cair. Apabila dilanggar nanti akan dikenakan sanksi 2 poin. Kemudian di poin selanjutnya, sanksi terhadap pelanggaran tata tertib. Bagi siswa yang melanggar tata tertib di atas akan diberikan sanksi berupa, ya, yang pertama peringatan langsung, ya, diperingatkan secara langsung kepada siswa yang bersangkutan apabila poinnya sudah mencapai 2 sampai 15 poin. Itu nanti dipanggil oleh bimbingan konseling, kemudian ada kafarohnya tersendiri. Itu. Kemudian yang kedua, surat peringatan 1 atau SP1, ya, secara tertulis dan pemanggilan orang tua atau wali siswa apabila poinnya sudah lebih dari 20 poin, nanti akan dipanggil orang tuanya. Kemudian surat peringatan 2, ya, secara tertulis dan pemanggilan orang tua wali siswa dan tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran atau di skors dalam jangka yang tertentu. Itu apabila poinnya sudah mencapai 50 maka akan dipanggil orang tuanya dan juga di skors oleh sekolahan. Kemudian yang keempat, surat peringatan 3. Nah, ini sudah terakhir, ya, diserahkan kembali kepada orang tua wali siswa sebelum masa pembelajaran selesai apabila skornya sudah mencapai 100, ya. Ini yang tidak kami harapkan, ya. Maka dari itu semua yang ada di sekolahan tata tertibnya
harus dilaksanakan dengan baik-baik. Kemudian yang kelima, pemberian poin disertai dengan kafaroh sesuai kebijakan guru dan kepala sekolah. Nah, tentunya di setiap pelanggaran tentunya akan diberikan kafaroh sesuai kebijakan guru dan kepala sekolah. Nah, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Tuh, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan aman, selamat, lancar, dan barokah. Sekian dari saya. Sampai bertemu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.